pernyataan saya ini. Oke, waktu habis. Gimana caranya ini? Oke, sudah. Oke. Sebentar, timernya belum ada. Oh, belum ada. Lambat Tapi kan ya oke, monggo silakan. Ya, tadi itu share screen ada nggak ya? Ada. Share screen tadi ada. Oke. Monggo Bro Herdi, waktu berjalan setelah Anda berbicara, monggo. Ya, oke. Saya mau share dulu, Bro. Kita akan buktikan bahwa pernyataan Bro Nandar ini bertentangan dengan apa yang dinarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sering mengatakan Bro Nandar berkaca sebelum bicara. Bro, saya mau share. Halo. Saya mau share, Bro. Silakan. Halo. Oke, thank you. Oke, Bro Nandar, monggo dicatat surah 5 Al-Maidah 47 ya. Surah 5 ayat 47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Oke? Di sini Allah mengatakan orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut Injil. Karena di dalam Injil saya sudah bawakan tadi di dalam surah 5 ayat 46 dan 47 ada petunjuk. Di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk kepada cahaya, itu menurut Allah. Nah, maka saya akan bawa dalil itu untuk membuka nalar Anda supaya Anda tidak lagi ke situ, karena memang Quran tidak menentang itu, hanya Anda yang menentang. Jadi kupikir Anda ini lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena Anda menggunakan tolak ukur Quran untuk mendikte Alkitab, maka saya akan bawa tolak ukur Tanakh. Dan Bro Yonatan Nandar, Anda harus ingat bahwa Masoret itu bukan buatan orang Kristen, itu Yahudi loh. Bro Nandar, gimana sih caranya? Di upgrade lagi caranya itu, Bro. Masoret itu bukan Kristen yang buat, itu Yahudi, Yahudut yang buat. Oke. Kita buka di dalam Mazmur ya. Mazmur 147 ayatnya ke-19. Oke. Quran, apakah Quran itu direferensikan atau dinubuatkan oleh Hashem yang Anda sebut di awal? Oke, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia adalah Hashem tentu ya, adalah Tuhan. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Oke. Hashem tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hanya Israel yang dipilihnya, yang ditentukannya untuk menulis segala ketetapan hukum perintah Hashem. Nah, Quran itu apa? Oke, lanjut lagi, kita bawa data. Karena Anda sudah menggunakan tolak ukur Quran untuk mendikte Alkitab, saya bawa Tanakh untuk mendikte Quran Anda. Oke, kita buka lagi di Amos. Ya. Amos 3 ayat 1 dan 2. Oke. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang ku kenal, hanya kamu, hanya Israel yang dikenal oleh Hashem dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Jadi Bro Nandar, poinnya yang saya tekankan, hanya Israel yang dikenal oleh Hashem. Di dalam Mazmur hanya Israel yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menulis hukum perintah ketetapan Hashem. Tuhan tidak berbuat begitu kepada segala bangsa. Jelas di dalam Mazmur. Nah, Anda harus berkaca mulai sekarang kenapa Arab bisa. Artinya, apakah mungkin Hashem itu lupa dengan perkataannya? Apakah Hashem tidak komitmen? Tentu tidak. Oke. Saya tambah datanya lagi ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 6. Oke. Ulangan 7 ayat 6. Ya. Ulangan 7 ayat 6. Oke. Sebab engkaulah umat yang kudus, Israel ya, yang dimaksud, bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari
segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Oke, sampai di situ timer masih ada. Tapi saya tidak terlalu menekankan di dalam perdebatan kita, Bro Nandar, dalam hal-hal yang remeh-temeh begitu. Saya lebih 3 menit menekankan lagi, kepada hal 3 menit. Ya? 3 menit. 3 menit. Oke. Nah, soal tadi, Bro, mungkin saya nggak sempat dengar. Apakah Anda pernah mengkonfirmasi apakah melaknat itu adalah titah Tuhan? Tentu Anda harus mengatakan itu karena Muhammad sudah mengkonfirmasi, mensyaratkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk laknat pelaknatan atau penghinaan itu seseorang mendapat pahala, mendapat berkat. Nah, seperti itu kayak yang Anda sebut firman Tuhan. Nah, makanya saya ajak Anda untuk mengenali firman Tuhan. Mana yang firman Tuhan yang benar itu dari ajarannya. Itu sudah pasti kita bisa temukan. Tapi kalau Anda hanya bersembunyi di dalam kritik teks. Tadi Anda sudah menyinggung tentang kritik teks, Bro. Tapi topiknya Mazmur bukan tentang berapa kritik teks. Mazmur berapa? 14 ayat ke-20 ya? 147. Oh, 147 ya. Ya, Lanjut. oke. Lanjut. Di sini dikatakan bahwa Muhammad ketika menghina, melaknat orang tersebut, dosanya itu sebagai penghapus dosa, sebagai pelebur dosa kata Muhammad. Pelebur dosa dan itu adalah pahala. Kok bisa dilaknat itu dosanya ditebus, dilebur atau mendapat pahala? Ini mungkin sesuatu yang keliru kalau kita menganggap ini ajaran Tuhan. Lalu tentang surah 3 ayat 19 dikatakan di sana bahwa tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah selain agama Islam. Nah, konsekuensi dari ayat itu cukup mengerikan kalau kita kaji lebih mendalam ya. Karena begini, di situ berbicara organisasi, anggaplah kita sebut organisasi Islam ya. Di situ berbicara Islam, suatu organisasi. Nah, di dalam suatu organisasi tentu kita tidak akan bisa mengenal sifat-sifat orang, mengetahui perbuatannya seperti apa. Tentu di dalam perbuatan-perbuatan itu ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik, ada perbuatan yang sangat jahat sekali. 1 menit lagi. Nah, kalau kalau menurut ayat itu, maka konsekuensi logis dalam penalaran logis ayat itu, maka orang mau sejenis penjahat apapun dia masuk ke dalam surga, asalkan dia labelnya Islam. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak mencerminkan itu yang namanya ajaran Tuhan. Karena Tuhan itu sangat membenci sifat dosa. Nah, maka kita mungkin saya sedikit sejarah. Adam diusir dari dan Hawa dari Taman Eden karena berbuat dosa. Bagaimana mungkin Adam diusir karena dosa lalu Tuhan memasukkan orang berzina, orang membunuh dapat pahala, orang dia pelaknat, orang pengutuk itu masuk dalam surga. Ini sesuatu yang keliru. Sedangkan Tuhan itu sangat membenci dosa. Nah, dari situlah kita bisa mengenal apa itu ajaran Tuhan, Bro Nandar. Jadi pengenalan ajaran Tuhan, firman Tuhan, mana Alkitab atau Quran, tentu kita lebih spesifik, kita kejar dari soal pengajarannya. Kalau soal kritik teks itu poin lain lagi, mana asli mana palsu. Di awal kan saya sudah kasih contoh. Negara mengajarkan kasih sama gimana? Lanjut, Bro. Oke, lanjut. Halo? Silakan. Sebelum diberhentikan lanjut aja. Oke. Saya kasih contoh di awal. Ada dalam sebuah buku tertulis, kalian saling mengasihi lah. Apakah buku tersebut dikatakan firman Tuhan? Tentu tidak dikatakan firman Tuhan, tetapi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksud saya. Jadi Anda mau menarasikan sesuatu hal tentang tekstual itu tidak begitu substansi ya, Bro. Ya, yang lebih substansi saya ajak Anda untuk mengenal sifat-sifat dari pengajarannya kita bisa kenal ini firman Tuhan atau bukan. Halo? Waktu habis. Oke, silakan. Waktu habis sebentar ya. Benar. Taruh. Ya, Habis. Ya, jadi moderator mau luruskan bahwa ini malam itu topiknya adalah moderator meluruskan bahwa topik di sini adalah malam ini. Bahwa topiknya adalah manakah yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible gitu ya. Nah, ini di sini tidak membicarakan hadis gitu ya. Al-Quran dan Bible. Bro Herdi, maaf terlalu banyak hadisnya jadi sia-sia waktunya Bro Herdi. Silakan Ustaz Nadar dikonsentrasikan. Habis ini timer dikurangi bertanya 2 menit, menjawab 8 menit. Gak apa-apa habis ini. Silakan 8 menit dipakai, monggo.
batil innal batila kana zahuqa. Ketika Islam, Al-Qur'an, Muhammad datang, maka yang batil itu pasti lenyap. Ya, karena itu kebenaran Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-256 Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam itu agar masuk Islam. Tetapi firman Tuhan katakan, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tetapi yang benar tampaklah kebenarannya. Tadi Bro Herdi itu dengan sangat sangat percaya diri. Kenapa Al-Quran di dalam di PL katanya itu sudah dinarasikan sebagaimana Mazmur 147 ayat ke-20 ini tidak diberikan kepada bangsa lain katanya. Nanti kita cross check. Lalu tadi saya mengatakan bahwa naskah Mesorah ini perjanjian lama bahasa Ibrani. Ya, tetapi kenapa Septuaginta yang bahasa asli perjanjian lama Ibrani diyunanikan? Harusnya mengacu kepada naskah Mesorah milik orang Yahudi. Tetapi kenapa Shanim, Ehad, Shnei, Shalosh, Arba, Hamish, Sheshi, Sheba. Nah, 7 kan. Dalam bahasa apapun yang namanya hitungan ini semuanya sama gitu kan. Bukan kosakata yang sangat susah. Lalu kita buktikan kepada Bro Herdi, betul tidak pernyataannya itu tadi. Makanya pentingnya menguasai bahasa Ibrani ini, saudara, agar kita tahu dia itu berbicara berdasarkan terjemahan, beneha targum, atau original teks. Kita lihat original teksnya. Ya, saya mengingatkan kepada saudara-saudari sekalian, ini ayat yang baru saya cek gitu ya, dalam bahasa Ibrani, dan ternyata benar dugaan saya. Ada kesalahan terjemahan di situ, saudara. Oke. Nah, ini kan ayat yang dimaksud oleh Herdi itu, ya. Shalom atau Mizmor, ini Mizmor Ferek Ashrim, pasal ke-20. Sebentar saya ingin, apa ini saudara? Ini sudah share screen kan belum ya? Udah ya? Halo? Sudah. Sudah. Aduh, gimana cara melingkari itu ya? Sebentar ya. Cara melingkari gimana sih? Lupa lagi aku. Sebentar. Ada pen itu tergantung warna apa? Ya, enggak. Ya makanya aku naruhnya, caranya gimana ini? Pen tuh. Oke lah, gini aja. Oke, aku bacakan aja ya. Di dalam Mizmor pasal ke-147 ayat ke-20 di sini dikatakan lo asyakhen lehol goy. Nah ini ya kan, di sini Herdi, ini goy itu satu pribadi, goy. Makanya orang Yahudi mengatakan di luar bangsa Yahudi, ini ada noise ini, saya suka kalau ada noise, sorry, mohon maaf ya. Di dalam keyahudian, di luar bangsa Yahudi itu namanya goyim, bangsa goyim. Kalau pribadi goy. Sekarang saya mau tanya, itu kenapa diterjemahkan menjadi nation, sedangkan di dalam original teksnya Allah asyakhen lehol goy, bukan goyim, ya, gimel faf yud goy, bukan mem sofit, kecuali di situ katakan lo asyakhen lehol goyim. Nah inilah ya saudara, kenapa teman-teman Kristen ini tidak kemudian menemukan kebenaran Al-Quran, karena mereka hanya mengacu kepada terjemahan. Di dalam original teksnya ternyata di sini adalah goy, bukan goyim. Yang menguasai Hebrew, tanya Shu'aib, tanya Yishak, tanya Bang Ethan, Bang Indra Moshe, tanya kepada mereka, benar nggak perkataan saya? Perkataan saya menyatakan bahwa satu pribadi dalam keyahudian di luar Yahudi itu goy. Kalau satu bangsa saudara itu goyim. Mudah-mudahan Bang Hedri mendapatkan hidayah Allah. Karena Al-Quran itu Nabi Muhammad sudah sangat jelas diwartakan di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42-43. Ya, kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi, akan diberikan kepada seseorang. Siapa? Muhammad SAW. Oleh karenanya Al-Quran mengatakan apa? Di dalam surat As-Saff itu, wa idzu qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu
Ahmad itu. Saya tidak akan terpancing untuk kemudian membahas Shalom, shalom, assalamualaikum, selamat malam. Lagi debat hak to hak, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Jadi saya ingin mengatakan, Bang Herdi, Anda tolong pahami dulu Alkitab saudara. Saya berbicara tentang Alkitab itu sudah dipalsu, bukan berdasarkan kebencian, tetapi ini ranahnya akademis. Saya punya satu buku, boleh Anda cari, ini dokumen pemalsuan Alkitab. Ini banyak dokumen di dalamnya, bukan kepalsuan Alkitab. Masih ada waktu saya? Kalau ada, saya lanjutkan. Berapa menit lagi, Temer? 1 menit setengah. Oke, 1 menit setengah. Jadi saudara, nanti sesi berikutnya saya akan jelaskan. Sangat jelas sekali. Sebelum kita berbicara hadis, tetapi yang dilampirkan terjemahan, harusnya saudara belajar bahasa Arab gitu kan. Nggak ada, Anda dilarang belajar bahasa Arab meskipun Anda Kristen. Saya aja Muslim belajar bahasa Ibrani. Sekarang Ibrani beranjak ke bahasa Aramaik, nanti Yunani, nanti bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk saudara paham bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Saya itu sejak kuliah hukum, tetapi kerjaan atau mainan saya itu ke gereja-gereja saya. Kenapa? Untuk saudara, agar saya juga menemukan Islam sebagai kebenaran ini adalah untuk apa, saudara? Saya itu ke gereja sini, ke sana. Itu saya temukan kebenaran Islam itu dari pergumulan ketika ke gereja-gereja itu. Dan itu membuktikan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam Islam itu adalah kebenaran. Gitu ya, saudara. Ini karena waktunya 1 menit lagi, saya biar tidak tanggung nanti di sesi berikutnya. Cuma itu saja, Bang Herdi, pahami original teks agar Anda memahami. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih. Sepertinya session 8 menit sudah, dan ini bisa dimatiin dulu semua gitu. Jadi kita robah saja bahwa Bro Herdi 2 menit bisa bertanya, 8 menit boleh menjawab. Nanti dirubah kembali. Ya, jadi kasih 2 menit Bro Herdi bertanya, biar fokus pertanyaan dijawab gitu. Kalau ini enggak satu bertanya apa, satu bertanya menjawab apa gitu ya. Dirubah 2 menit. Ya, Bro Herdi boleh pakai 2 menit bertanya, fokus bertanya ke Ustadz Nandar. Sebaliknya begitu. Monggo Bro Herdi. Jangan di-pause dulu, Bro Herdi, silakan. Oke, saya rasa tidak perlu saya bertanya karena ini sudah alur battle ya, saling bantah, saling jawab dan nggak usah pakai 2 menit bertanya aja, biar dijawab. Sebaliknya begitu, silakan. Jangan gitu bro, jangan gitu. Saya mau mengcounter dan menjawab. Nanti gantian kamu ada waktunya untuk menjawab. Iya gitu, jadi pakai 2 menit bertanya. Baru Anda jawab, baru Anda bertanya, situ jawab gitu loh, silakan. Jadi saya pengen tanya, dari semua yang hadis saya bawa, apakah Muhammad itu mengucapkan itu atas kehendaknya sendiri, atau apakah perkataan Muhammad di dalam hadis itu bukanlah suatu kebenaran? Apakah perkataan Muhammad di dalam suatu hadis itu adalah kebohongan yang berlawanan dengan maksud dan tujuan Allah atas umat Islam? Itu yang pertanyaan saya. Oke, pertanyaan singkat. Karena dia bertanya tentang ya. Bisa diulang pertanyaannya, berarti masih ada waktu. Ya, oke. Jadi pertanyaan saya begini, apakah hadis tersebut dinarasikan oleh Muhammad atas keinginan dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan Allah, tanpa tuntunan Allah, atau apa yang dinarasikan oleh Muhammad itu di dalam hadis yang saya bawakan, ada berapa hadis tadi itu adalah sebuah kebohongan? Coba dijawab. Oke, baik. Dia bertanya tentang hadis, tidak bertanya tentang firman Tuhan. Silakan Bro Nandar, 8 menit untuk menjawab. Semoga dimengerti pertanyaannya. Monggo. Oke, tampilkan wajah saya itu Hayden. Nah, jadi mengenai pengajaran Bang Herdi di dalam Islam itu sangat jelas ya. Bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW perihal berbicara tentang agama, wa yang tikuanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Muhammad bukan berdasarkan atas keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, akan tetapi ila wahyu yuha, kecuali adalah firman Allah
wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Makanya pengajaran Nabi Muhammad tentang agama itu terbagi menjadi 3 bagian. Qauliyah, qaul, perkataan, ya. Fi'liyah, perbuatan. Taqririyah, itu ketetapan dari Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis tidak ada yang bertentangan. Nah, kalau bertentangan, makanya kenapa teman-teman Kristen ini tidak menemukan kebenaran? Comot terjemahan sini, hadisnya itu hadis apa? Hadis sahih, hadis apa? Nggak mau tahu. Coba dunia ini terbuka. Anda belajar ya bahasa Arab, Anda belajar bahasa Ibrani, biar tahu naskahnya seperti apa dan teks aslinya seperti apa, maksudnya bagaimana. Ketika berbicara tentang hadis, hadis itu sangat pelik sekali. Ada disiplin ilmunya. Anda harus menguasai ulumul hadis, mustalahul hadis, ya, asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Ada matan. Anda tahu tidak syarat hadis sahih itu apa saja? Kan nggak tahu, gitu. Tapi berbicara tentang hadis tidak masalah. Nah, saya kemudian tadi sudah menjelaskan kepada saudara-saudari sekalian bahwa memang Al-Quran ini sudah saya jawab ya. Al-Quran. Jadi saya boleh menjelaskan sesuatu yang ada korelasinya. Sebetulnya ini kesempatan bagi saudara untuk bertanya sepuas saudara tentang firman Tuhan. Al-Quran katakan tentang kepalsuan biblos, bener nggak? Kenyataannya bagaimana gitu. Nah, saya kembali share screen kepada saudara. Nah, oke, sebelum share screen ya, coba Anda miliki buku ini ya. Ini jelas sekali dokumen-dokumen pemalsuan Alkitab ini sangat ada. Ya. Nah, dijawab aja pertanyaan Herdi. Itu nanti Anda bertanya. Saya kasih waktu 2 menit bertanya nanti. Silakan. Enggak, ini waktu saya menjawab kan? Iya, betul, lanjut. Iya. Waktu saya menjawab kan? Mana tadi? Pertanyaan saya diingatkan lagi, bro. Apa pertanyaan saudara? Sudah saya jawab tadi. Ya. Sudah saya jawab. Gak didengar juga. Oke, saya ulangi boleh pertanyaan saya? Oke, berarti di pause dulu waktu saya. Oke. Ya, apa-apa. Silakan. Jadi pertanyaan saya begini, Bro Nadar. Apakah hadis yang nanti dulu ya, bentar dulu waktu kita stop dulu ya. Waduh, apa ini? Berisik. Waktu kita stop. Ya, stop. Berisik, Ji. Ya, nah, diulang pertanyaannya, Di. Oke. Pertanyaan saya, Bro Nandar, apakah narasi Muhammad di dalam hadis itu adalah murni perkataannya sendiri tanpa inspirasi, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala? Atau perkataan di dalam hadis tersebut adalah suatu kebohongan yang dinarasikan oleh Muhammad? Silakan jawab. Oke, silakan Bro Nandar. Ini kan tadi sudah saya jawab. Kembali kan di Hayden waktunya. Tadi kan sudah saya jawab bahwa perihal pengajaran tentang agama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Hayden waktunya. Coba perhatikan saya. Tadi saya sudah jelaskan, harus dijelaskan lagi ya. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad, pengajaran Muhammad tentang agama ini kecuali ila wahyu yuha, yang diwahyukan Allah. Ini sudah saya jawab loh. Anda tuh balik lagi, waktu saya akhirnya terbengkalai. Sebagaimana Quran surat An-Najm, hadis terbagi 3, hadis kauliyah, perkataan, hadis fi'aliyah, perbuatan, hadis takririyah. Makanya Anda belajar kitab ulumul hadis, mustalah hadis, gitu. Sudah saya jawab kok dari tadi. Terserah Anda paham atau tidak, terima atau tidak, tetapi ini jawaban saya, ya. Nah, saya akan jawab lagi atau memberikan jawaban yang masih berkorelasi. Al-Quran sudah sangat jelas ya. Tolong di stop, bukan di stop ya, apa namanya, di Hayden. Saya mau share screen ini. Di Hayden dulu, bisa screen. Hayden ya, aku mau share screen ya. Silakan. Ini di Hayden. Aku mau share screen. Oke, 1, 2. Mana set? Nah, ini ya. Palsuan Alkitab itu sangat banyak ya. Ini 2 Samuel tadi sudah saya jelaskan tentang hurus ya. Hurus bil amar sudah saya jelaskan. Pahala hurus mendapat 100 bidadari tetapi dihilangkan. Ini kita berbicara tentang Alkitab itu
firman Tuhan atau bukan. Al-Quran itu adalah firman Tuhan atau bukan. Formula di dalam hukum positif, hukum perdata, barang siapa menyatakan maka berkewajiban untuk membuktikannya. Maka saya buktikan bahwa Alkitab itu palsu. Salah satu bentuk kepalsuannya, kenapa di dalam naskah yang berbahasa Ibrani ada Isah. Isah itu istri, bisa cek saudara ya. Coba lihat yang saya lingkari biru itu, Isah ya. Alef, Shin, He, ya kan. Isah istri, tetapi di dalam terjemahan lain kok nggak ada istri. Kenapa? Takut sama bidadari. Bidadari itu enak. Saya sebagai laki-laki normal suka wanita. Nah, saudara perhatikan ini. Injil Markus 16 dalam manuskrip tertua hanya berhenti pada ayat ke-8. Tidak terdapat pada kodeks Vatikanus, tidak terdapat di dalam kodeks Sinaiticus, tidak terdapat di dalam kodeks Bobiensis. Ditambahkan 12 ayat pada kodeks Alexandrinus abad ke-5. Nih, ada tambahan. Nah, Anda tidak percaya bahwa di dalam Alkitab itu ada tim perubah Alkitab sebagaimana Al-Qur'an nyatakan fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ini tim pengedit Al-Qur'an, bisa dicek sendiri di websitenya Ibu Rita Wahyu. Ya, Sarapan Pagi Biblikal. Ada 2 pengedit Alkitab. Di sini dijelaskan ya. Dari 2 teks di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Nah, ada penghapusan kata, perubahan arti-arti kata tertentu. Sudah dirubah Alkitab ini. Ini menurut Ibu Rita Wahyu dengan pengampu Dr. Edi Peter PhD. Jadi nggak bisa dibantah lagi data saya. Mudah-mudahan Herli mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Nah, ini ya, sudah jelas tuh. Akhir Injil Markus di dalam kodeks ini akhirnya sampai ayat ke-8. Kenapa kok ditambahi? Nah, saudara. Kemudian, nih, di dalam Biblos Persilai, Markus 16 ayat ke-8, itu berhenti sampai pada kata evontogar ya, yang artinya karena takut. Coba perhatikan lingkaran biru yang saya lingkari. Itu ada kata tacinya. Nah, kodeks Textus Receptus, kata taci hanya ada di dalam kodeks Textus Receptus. Lalu TR mengutip dari mana? Itu pertanyaan saya ya. Untuk Anda semua, itu kok ada kata taci? Ini dikutip, diambil, dicomot dari kodeks mana? Kodeks Vatikanus nggak ada, kodeks Sinaiticus nggak ada, kodeks Alexandrinus nggak ada, kodeks Bobiensis nggak ada. Nah, ini sangat sekali. Saya berbicara berdasarkan data dan sangat mudah untuk dipahami bahwa Alkitab memang sudah dirubah. Dan yang mengklarifikasi ini adalah teologi-teologi Kristenan itu sendiri. Saya mengutip dari Biblikal Sarapan Pagi, Ibu Rita Wahyu, menguji autentisitasan kitab suci ya, Alkitab. Ada 2 editing ya, merubah kata, menghapus kata, namanya Westport, Desiderius Erasmus. Ini sangat jelas nih. Nah, ini akhir Injil Markus sampai ayat ke-8. Kenapa ditambahi? Jangankan Bro Herdi, doktor yang mohon maaf saya sebut namanya, Dr. Muriwalianto Matalu, kemudian yang lainnya juga tidak mampu menjawab pertanyaan saya ini. Begitu, sangat jelas di sini. Kemudian ini di dalam naskah Septuaginta ada kata 3 tahun. Septuaginta bahasa Perjanjian Lama yang diyunanikan. Ini mengutip dari mana kok menjadi triaete? Dalam bahasa Ibraninya Sheba, Shanim, 7. Wah, itu susah padanan katanya. Hitungan itu di dalam semua bahasa nggak ada yang sulit, nggak ada yang kemudian pro kontra atau nggak ada padanan katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahasa 1 menit lagi. Dalam bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama itu kan. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani Ehad, Shnei, Shalosh, Arba, Hamish, Shashi, Sheba. Kenapa kok diterjemahkan menjadi triaete 3 tahun? Itu ini naskah Septuaginta. Dalam naskah Mesora ya punya Yahudi itu 7 tahun. Itu harusnya mengacu kepada yang lebih awal, Sheba, Sanim 7 tahun. Makanya Pak Dr. Pascalis Edwin mengatakan 3 tahun itu akan revisi jadi 7 tahun. Apabila kitab suci dirubah, direvisi, dihapus katanya, bukan kata saya, saudara. Ini nih, silahkan Anda cek sendiri nih. Judulnya sudah saya lampirkan, menguji keoriginalan Alkitab di Sarapan Pagi Biblika, pengampunya oleh Dr. Edi Peter PhD. Ada 2 pengedit Alkitab, ya. Ada penghapusan kata dan lain sebagainya. Di sini sangat jelas ya. Banyak melakukan penghapusan kata, perubahan. Artinya apa? Al-Quran nyatakan benar.
fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah yang merubah Alkitab biblos dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan dari Allah. Habis, waktu habis. Dah. Oke, waktu habis. Timer siapkan 2 menit dulu. Siapkan 2 menit. Oke, Ustaz Nandar pakai 2 menit untuk bertanya singkat ke Bro Herdi. Bro Herdi jawab 8 menit. Silakan Ustaz Nandar bertanya 2 menit. Silakan. Oke, saya bertanya singkat aja. Apakah perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah firman Tuhan atau tangan manusia? Pertanyaan saya sangat singkat. Apakah perjanjian baru itu adalah firman Tuhan? Dan apakah perjanjian lama itu juga firman Tuhan yang masih asli? Silakan dijawab, Bro Herdi. Sungguh sangat singkat jelas. Kalau nggak singkat, nggak jelas, saya ulangi lagi. Bagi saudara-saudari Kristen yang dimanapun saudara berada, perhatikan ucapan saya, pertanyaan saya. Mungkin saudara punya jawaban. Ya, apakah perjanjian lama dari Sefer Bereshit sampai Sefer Maleakhi, ya, sampai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi? Udah bro, sudah nangkap. Oke, saya ulangi nih. Perjanjian baru untuk Matius sampai kitab Wahyu. Apa perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan yang masih asli. Terima kasih. Sudah. Oke, Silakan. terima kasih. Oke. Pertanyaannya jelas. Sebentar Bro Herdi, disiapkan dulu 8 menit untuk Anda. Bentar. Oke, Bro Herdi, silakan 8 menit berjalan. Oke, jadi kalau berbicara firman Tuhan, itu Bro Nandar harus tahu definisinya firman itu apa. Tentu firman itu perkataan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab berisi perkataan-perkataan Tuhan yang dituliskan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Saya rasa jawabannya cukup ya, bahwa Alkitab itu berisi tentang perkataan-perkataan Tuhan yang dituliskan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan sebagian pun tentang untuk melengkapi apa yang dinarasikan, dilengkapi dengan histori-histori peristiwa yang mengikuti apa ketika Tuhan berfirman kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Jadi terstruktur. Nah, oke. Kalau Bro Nandar berbicara, saya punya pertanyaan balik, nanti dijawab Anda. Apakah Quran itu firman Allah? Nah, saya kasih contoh seperti ini ya. Saya mau share, Bro. Oke. Di awal kan saya sudah bawa. Saya mau share. Halo? Silakan. Oke. Di awal kan saya sudah bawa. Hal yang serupa seperti tertulis di dalam Quran itu ternyata didapati di dalam Injil Bartolomeus abad ketiga, bahwa narasinya sama dengan ayat 12. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Apakah Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala dengan Bro Herdi, maaf, saya potong dulu ya. Anda menjawab 8 menit pertanyaan, habis ini nanti pakai 2 menit bertanya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa, Bro. Nggak apa-apa. Saya waktu, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi nanti disimpan ini pertanyaannya buat Nanda. Ini firman Allah. Allah berkata, sesungguhnya aku Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Allah berkata, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kata Allah. Lalu di sini lagi ya. Karena ini saya mau fokus di pengajaran, Bro, tentang pengenalan firman Tuhan dari pengajarannya. Nah, makanya saya butuh klarifikasi Anda tentang hadis tersebut. Ternyata Anda mengatakan itu adalah inspirasi dari Allah juga. Nah, karena memang saya tidak mengharapkan Anda membantah itu, karena saya nanti pasti akan mendakwa Anda dengan dalil Anda, dengan data Anda bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan. Secara tindakan pun harus diikuti, apalagi perkataan. Muhammad pun dalam sebuah hadis mengatakan, apa yang keluar dari mulut ini sambil menunjuk mulutnya adalah suatu kebenaran. Nanti saya akan buktikan bahwa ada sesuatu narasi yang tidak dinyatakan oleh Allah tetapi dinyatakan oleh Muhammad. Nah, saya itu mau bentur-benturkan, Bro. Oke, di dalam Al-Baqarah ayat 62, sesungguhnya Allah berfirman. Ini kan Anda percaya ini firman Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka menerima pahala dari Tuhan mereka. Kata Allah, mereka menerima pahala dari Tuhan mereka. Ya, oke, bentar ya.
62. Aduh, mana sih? Sepertinya ini bukan, moderator ambil alih ya. Seperti ini bukan pertanyaan Nandar loh, Bro Eri. Nggak apa-apa bro. Ini kan topik tentang firman Tuhan. Maaf Saya ya, masih saya dalam bukan ikut, koridor. saya bukan ikut campur demi untuk supaya netizen nggak bosan. Ustaz Nandar bertanya apakah PL dan PB itu firman Tuhan. Sudah Mestinya saya kalau jawab, Anda ya, menjawab kan? adalah firman Tuhan, Anda jelaskan yang mana firman Tuhan itu gitu loh. Nanti Anda bertanya tentang Al-Quran kepada Nandar gitu loh. Itu Sudah maksudnya. dijawab bro. Sudah dijawab di awal. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut. Jadi saya tegaskan lagi ya, firman Tuhan itu artinya perkataan Tuhan. Catat Bro Handi. Firman Tuhan artinya perkataan Tuhan, oke? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Berapa kali saya mengulangi? Jadi Alkitab itu mencatat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang mencatatnya adalah nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Ya, dan dilengkapi dengan histori-histori, ya. Saat Tuhan berfirman kepada nabinya atau rasulnya, dilengkapi dengan silsilah, dengan histori kejadian saat itu. Oke, paham maksud saya? Jadi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, baik di PB maupun di PL. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Makanya kalau Anda percaya Quran itu adalah perkataan Tuhan, di sini saya mau ajak dalam berlogika. Di sini adalah firman Tuhan. Allah berkata, oke, Anda percaya? Semua 100% Islam di dunia percaya bahwa Quran itu adalah perkataan Allah. Oke, kita simak perkataan Allah. Sesungguhnya Allah berkata, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Kata Allah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in menerima pahala dari Tuhan mereka. Apakah ini firman Tuhan? Oke. Lanjut tadi tentang soal pembuktian dari sifat tindakan pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu gambaran firman Tuhan? Nanti saya akan bawa data komparasi dengan apa yang menjadi topik kita. Nanti Nandar dan kawan-kawan muslim dibisikin ke Nandar jawabannya itu firman Tuhan atau bukan, atau inspirasi dari Allah atau bukan. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, bagus. Oke, sebentar ya. Aduh, ini kok. Cuman saya minta pergunakan waktunya aja menjawab. Oh, sudah bro, sudah dijawab. Maksudnya mau jawaban seperti apa, ya kan? Nanti detailnya Nandar yang menguraikan detailnya. Iya, silakan. Oke. Jadi begini, saya buka Quran dulu ya, bentar ya. Surat 3 ayat 85. Oke. Apakah ini firman Tuhan? Nah, kita akan berbicara Alkitab atau Quran firman Tuhan. Surat 3 ayat 85. Oke. Oh. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, menurut surah ini, Quran ini, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam adalah orang-orang yang merugi. Artinya, ketika Anda labelnya bukan Islam, pasti Anda neraka. Jadi Anda harus labelnya Islam supaya Anda bisa selamat di sisi Allah. Menurut surah Ali Imran ayat 19, tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah ya selain agama Islam, dan itu pun dikonfirmasi oleh hadis. Oke. Nah, nanti saya kasih contoh kasus ya, Bro. Dengan ayat-ayat ini Nandar kenali apakah itu inspirasi dari Tuhan, firman Tuhan atau bukan. Ya kan? Hal-hal demikian itu lebih jelas, lebih cepat kita memahaminya dari bentuk pengajarannya. Kita bisa kenali pengajaran Tuhan itu pasti mendukung moralitas, pasti. Oke, Bukhari 1268. 1268 ya. Ya. Jadi di sini dikatakan, nah kita langsung aja ya biar mempersingkat waktu. Jadi Muhammad bapaknya taatilah Abu Al-Qasim. Yang maksud adalah Muhammad. Maka anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad
Nabi Muhammad keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Kenapa diselamatkan dari neraka? Karena dia memeluk Islam. Oke, karena standar keselamatan adalah Islam. Bro Nanda, saya kasih contoh analogi. Ada seorang, kira-kira kalau Anda punya adik perempuan atau kakak perempuan, diperkosa oleh seseorang. Lalu seseorang itu dikeroyok oleh massa, digebukin oleh massa, lalu dia meninggal. Apakah dia masuk surga? Menurut ayat ini dia harus masuk surga. Kalau Anda menyatakan tidak masuk surga, itu suatu bertentangan. Karena berarti agama Islam tidak semuanya di sisi Allah. Artinya ada juga di sisi neraka. Nah itu, Anda harus bisa menjelaskan bagaimana kok Tuhan yang Anda anggap benar punya pengajaran seperti itu. Apakah itu Tuhan? Apakah itu firman Tuhan yang benar? Ya, satu itu aja bro. Masih ada waktu saya bro? Mana Timer berapa menit lagi? Oke. Aduh, timer kemana lagi? Oke, nanti saya kalau masih ada saya perkuat. Ada tinggal 51 detik. Oh 51. Oke, ya udah. Di bonus di bonus ke Oke, baik. Kembali 2 menit. Sepertinya malam ini kok kurang berbahasa Indonesia ya. Bro Nandar bertanya 2 menit, Bro Herdi menjawab 8 menit. Kemudian saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Sekarang saya kasih waktu 2 menit ke Bro Herdi untuk bertanya. Bro Nandar pakai 8 menit untuk menjawab. Silakan Bro Herdi. Dipakai 2 menit bertanya. Oke. Dalam pengenalan firman Tuhan, karena topik kita adalah mana yang disebut firman Tuhan, Alkitab atau Quran. Nah, saya lebih mendikte kepada pengajarannya. Dari apa yang saya paparkan, apakah firman Tuhan pengajarannya itu mendepak moralitas atau menjunjung moralitas? Dari data hadis atau data Quran yang saya bawa, konsep keselamatan di dalam Islam, apakah itu bisa disebut firman Tuhan? Bahwa orang yang mati ketika melakukan kejahatan atau orang yang menghina, menghujat, melaknat, itu bisa dimasukkan dalam surga, membunuh dapat pahala. Apakah itu orang masuk surga? Apakah orang yang berzina dalam keadaan beriman itu bisa masuk surga? Tolong dijawab, silakan. Oke. Pertanyaannya udah jelas ya. Silakan timer 8 menit. Tampilkan dulu. Pertanyaannya jelas. Timer. Tuh. Timer monggo 8 menit. Oke, Ustaz Nandar silakan dipergunakan 8 menit menjawab pertanyaan Bro Herdi. Kemudian 2 menit berikutnya nanti untuk bertanya. Silakan, monggo. Oke, terima kasih ya. Apakah orang yang membuat jahat itu masuk surga? Gini. Oke, intinya seperti itu ya. Saya jawab bismillah. Jadi di dalam Islam itu tidak seperti di dalam konsep kekristenan, ya, penembus dosa, kemudian orang berzina, orang mencuri dan lain dan sebagainya itu tiba-tiba masuk surga karena ada konsep penebus. Di dalam Islam itu may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kejahatan, saudara, itu akan mendapatkan kejahatan yang setimpal, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan balasan kebaikannya. Walaupun dia sebiji atom akan mendapatkan kebaikannya. Sebagaimana yang tadi saya bacakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kamu berbuat jahat, enggak usah berzina, gak usah kemudian membunuh orang, kamu berbuat jahat sedikit pun, mukul orang, nyubit orang, kamu akan mendapatkan ganjaran. Itulah konsep keadilan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, begitu ya. Makanya ada yang namanya yaumul hisab ya, yaitu penimbangan amal baik dan amal keburukan. Apabila amal buruk lebih banyak, maka kamu masuk neraka. Apabila amal baikmu itu yang lebih banyak, maka kamu masuk surga. Begitu ya. Jadi jelas konsep di dalam Islam. Tidak seperti yang kamu katakan. Makanya saya sudah tadi bilang, kalau kamu belajar Islam, Al-Quran itu ada disiplin ilmunya. Belajar hadis, ulumul hadis, mustalahul hadis, belajarlah kitab-kitab yang tadi itu. Jangan hadis comot sini, nggak bisa bahasa Arabnya, kan konyol gitu kan. Nah, itu yang saya jawab. Sudah sangat jelas ya. Di dalam konsep Islam itu ada
konsep keadilan. Kamu berbuat baik sedikit dapat balasannya. Kamu berbuat jahat sedikit, kamu juga dapat balasannya. Lalu nanti di akhirat ada yang namanya yaumul hisab. Hisab itu perhitungan, dihitung, ditimbang nih. Amal baikmu dengan amal burukmu itu lebih banyak yang mana? Kalau lebih banyak yang buruk, masuk neraka dulu. Tetapi tetap kalau setelah penghukumanmu selesai, nanti kamu juga diangkat ke surga. Syaratnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, saudara, bukan a'udzubillah Rasul ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhulal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya memiliki keyakinan, memiliki sebuah ucapan bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata dan Muhammad adalah utusan Allah, apa konsekuensinya? Dakhulal jannah. Tetapi apa? Tetap memenuhi regulasi. Regulasi apa? Regulasi keadilan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah itu. Begitu saudara. Tetapi orang-orang di luar Tuhan, orang kafir, meskipun dia seperti apapun baiknya, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan musyrik, penyembah patung, penyembah pohon, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani atau Kristen, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidina fiha, selama-lamanya. Tetapi umat Islam betapapun dia melakukan kejahatan, memang tidak lepas dari konsekuensi, akan dihukum, masuk neraka. Bagi yang amal buruknya lebih banyak. Tetapi yang amal baiknya lebih banyak, tentu masuk surga. Dan itu pun nanti ada konsep syafa'atul kubra dari Rasulullah SAW. Itulah konsep keadilan. Bukan aku percaya Yesus dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiba-tiba ngentit gitu kan, kemudian berzina, masuk surga, enak aja loh. Lalu orang yang nggak berzina nggak masuk surga, gimana sih? Nah, gitulah itu konsep keadilan di dalam Islam. Sungguh sangat jelas kan? Makanya RD kalau belajar Islam itu harus secara komprehensif. Orang Islam saya belajar bahasa Ibrani agar Anda paham bahasa Ibrani, mengenal kebenaran Islam, begitu loh. Sangat jelas ya? Sangat jelas kan? Iyalah, jelas. Penjelis Anda. Sangat jelas. Masih ada waktu? Oke, kalau udah dipakai menjawab, saya kasih 2 menit untuk bertanya. Oke, sudah jelas ya. Oke. Waktu masih 6 menit. Iya. Masih banyak waktu sih, silakan. Nggak apa-apa. Tadi si Herdi aja aku tanya A, jawabannya B, malahan mendakwahi aku, kan nggak jelas gitu kan. Kalau aku jelas ditanya apakah yang berzina, apakah yang mencuri masuk surga, Islam sudah sangat jelas. Tadi dia katakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebiji atom akan mendapatkan balasannya. Dan begitu pun siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebiji atom akan mendapatkan balasannya juga. Inilah konsep keadilan. Bukan tiba-tiba percaya Yesus dibaptis selamat masuk surga enak aja. Mana ada seperti itu. Orang di dalam Alkitab sendiri di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 22, siapa melakukan pencabulan, berzinahan, masuk neraka dia, tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Jadi sangat jelas konsep keadilan di dalam Al-Quran ini, sangat jelas sekali pemaparan saya. Lalu bagaimana orang Islam, orang yang beriman yang melakukan perzinahan, melakukan pencurian, korupsi dan lainnya, maka ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan, ditimbang nih amal baikmu itu lebih baik, lebih banyak dosamu atau lebih banyak pahalamu. Kalau pahalamu yang lebih banyak, maka kamu masuk surga. Tapi kalau orang beriman, orang Islam pahalanya lebih sedikit, dosanya banyak, masuk neraka. Tetapi tidak selama-lamanya, sesuai dengan kadar penghukumannya. Begitu, seperti orang di penjara. Nah, di penjara itu kan ada yang 2 tahun, ada yang sebulan. Nanti setelah sebulan selesai masa penghukumannya, kan dia kembali ke masyarakat. Begitupun. Tetapi untuk orang kafir, Kristen,
Yahudi, Nasrani, Yahudi, Ahlul Kitab dan musyrik itu khalidina fiha, sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-9, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sangat jelas jawaban saya. Jawaban kamu yang ngambang gitu kan. Masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu saya tanggapi nih pertanyaan kamu. Nah, masih 3 menit. Masih ada 3 menit. Ya. Kamu tadi katakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Salah. Alkitab itu buatan manusia. Dari mana evangelis Yonatan Darat menyatakan itu? Alkitab Perjanjian Baru itu yang disematkan kepada Yesus itu, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu pun bukan murni pure ucapan Yesus, akan tetapi ucapan si pengarang, si pewarta, ucapan Yesus yang di garis, yang di bol merah. Coba saudara buka Alkitab ini. Nanti lamer lagi apa sih ini? Di mute itu, Ji. Lanjut. Nah, coba lihat di PB, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang tulisan merah saja yang dianggap ucapan Yesus, lainnya ucapan pengarang. Makanya saudara lihat nih ya, bukti Alkitab itu palsu. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10 dengan Lukas 4 ayat 1 sampai 10 itu bertolak belakang. Bagaimana mungkin di dalam Matius diceritakan setelah Yesus dicobai iblis menjadikan batu jadi roti, kisah selanjutnya itu dibawa ke bubungan bait Allah. Tetapi di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai berikutnya, ketika Yesus diuji oleh iblis, bayangkan, Yesus dibopong sama iblis, diuji agar batu jadi roti. Kisah selanjutnya kemana? Dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Artinya ada miskomunikasi di situ. Bagaimana mungkin saya diceritakan evangelis Yonatan Nandar mewartakan Injil di Jakarta, setelah dari Jakarta ke Surabaya. Tetapi dikisahkan sama Bang Handis Lebes bahwa dari Jakarta setelah saya mewartakan Injil, saya pergi ke Balikpapan. Tentu perkataan yang kedua ini yang salah. Yang nyatanya ke Surabaya. Begitupun Injil. Matius 4 ayat 5 setelah diuji oleh iblis, Yesus diangkat ke bubungan bait Allah. Tetapi di dalam Matius 4 ayat Lukas 4 ayat ke berapa 6-7 itu malah Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Setelah dibawa tempat yang tinggi baru ke hubungan bait Allah. Kisah mana yang benar kalau ini firman Tuhan? Kenapa nggak benar perkataan si Lukas begitu ya? Itu baru masih Injil, apalagi perjanjian surat-surat Paulus itu karangan si Paulus semua. Coba lihat nih ya, Roma 3 ayat ke-7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Dusta siapa? Si Paulus. Paulus menggambarkan Yesus dengan kepalsuan, Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita. Ajaran Paulus bukan dari Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Tuh, Paulus dengan jujur mengatakan bahwa dia menulis Tesalonika, dia menulis Galatia, dia menulis Roma, Kisah Para Rasul, bukan berdasarkan firman Tuhan, saudara. Menurut apa ini? 2 Korintus 11. Habis waktu lurus. Oke, habis waktunya. Pakai 2 menit, silakan 2 menit dulu. Yonatan Nandar bertanya 2 menit. Pertanyaannya padat kalau bisa. Oke, silakan bertanya 2 menit. Oke. Pertanyaannya masih berkaitan dengan firman ya. Herdi, Anda tadi mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, ya, firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan tulisannya si Paulus, Galatia, Roma, Korintus, Filipi gitu, dan lain sebagainya, kitab Wahyu karangan Yohanes ketika di Pulau Patmos? Kenapa tulisan-tulisan manusia kok menjadi firman Tuhan? Itu pertanyaan saya, sangat simpel ya. Sekali lagi, biar kamu tidak mengulangi, tidak menyuruh saya untuk mengulangi. Kalau Al-Quran jelas firman Tuhan, tidak ada intervensi dari siapapun. Tetapi kenapa Alkitab, Anda katakan tadi di awal, bisa direply,
bahwa Alkitab ini, Biblos ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dituliskan oleh para nabi. Nah, apakah tulisan Paulus, tulisan si Lukas, tulisan si Yohanes, tulisan si Markus, tulisan si Matius, tulisan si Paulus, Galatia, dan lain sebagainya itu adalah firman Tuhan? Tolong berikan Anda alasan, jangan kemudian nanti Anda berikan jawaban, karena Anda tadi mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Lalu bagaimana dengan karangan-karangan di dalam perjanjian baru itu? Apakah itu juga firman Allah? Tolong Anda berikan pertanggungjawaban atas statement saudara yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih, jelas pertanyaannya. Silakan 8 menit. Timer dulu 8 menit. Silakan ditampilkan. Jadi pertanyaan sangat jelas, nggak perlu diulang. Mudah-mudahan bisa dijawab seperti cara menjawabnya Ustadz Mandar. Kemudian bertanya ulang 2 menit, Bro Herdi. Monggo, silakan. Oke. Jadi sebenarnya sudah dijawab ya. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu firman adalah perkataan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab tertulis perkataan-perkataan Tuhan, dilengkapi dengan alur cerita peristiwa saat Tuhan berfirman. Oke? Jadi Alkitab berisi firman Tuhan. Ya, sama dengan Quran. Ketika Quran mengutip atau 10 ayat 90, tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhan yang disembah oleh perkataan Allah, maka Allah gagal jadi Tuhan. Oke? Jadi Bro Nadar, cara berpikirnya diupdate lagi lah, Bro. Berdiskusinya jangan kayak gaya memojokkan, tetapi tidak kontrol. Di belakangnya justru menampar, ya kan? Nah, saya harap Bro Nadar sedikit diupdate lagi cara berpikirnya dalam berdiskusi. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang dituliskan. Nah, di dalam Quran itu juga ada perkataan Muhammad. Kayak contoh seperti ini. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan negeri ini suci, yaitu Mekah dalam kurung. Apakah itu firman Tuhan, firman Allah? Allah berarti diperintahkan untuk menyembah tanah Arab, Ka'bah? Nah, tentu tidak. Oke, jadi saya harap Bro Nadar dewasa lah dalam menarasikan sesuatu, berkaca sebelum bicara. Oke, saya mau share dulu, Bro. Bisa dijawab nggak pertanyaannya? Sudah dijawab, Bro. Maksudnya jawaban apa sih? Saya ulang ya, tadi Bro Nadar nih pertanyaannya nih. Lukas, Matius, surat Paulus, dan seterusnya itu. Tulisan tangan manusia ini kenapa dikatakan firman Tuhan? Bisa ulang pertanyaannya, sorry ya. Saya ingatkan supaya, silakan. Oke. Hal yang sama, apakah Quran ditulis oleh Allah? Makanya saya, Bro, kita ini jangan bertanya, Bro Herdi, maaf. Jangan bertanya kalau ditanya. Jawab dulu, nanti ada 2 menit untuk bertanya. Sorry nih. Supaya terjelaskan nih, silakan. Oke. Jadi kitab Matius, ya, Lukas, Markus, Yohanes, ya, kitab Perjanjian Baru dan kitab Taurat itu berisi firman Tuhan yang ditulis oleh nabi-nabi dan rasul. Makanya pasang kupingnya, Bro, baik-baik. Saya ngomong, Alkitab itu berisi firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Oke? Cukup? Masih mau nanya lagi atau? Ya, saya rasa kita orang-orang dewasa ya mencerna suatu perkataan itu tidak terlampau sulit seperti anak-anak yang baru belajar mengerti orang bicara kan. Oke, saya lanjut ya. Saya mau share dulu, Bro. Saya mendengar orang Islam itu akan dihisab, dosanya akan ditakar. Ini begini, mungkin maksudnya dia mau mengatakan akan dicuci dosanya di dalam neraka. Orang berzina dicuci dalam dosanya di dalam neraka, tidak. Menurut data Quran, surah Ali Imran ayat 19 dan 85, ya, saya nggak perlu buka lagi, bahwa agama Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah. Anda mau posisi Anda sebagai orang baik, orang jahat, atau semi baik, semi jahat, atau sekelas kaliber, penjahat kaliber, itu tidak mengapa. Yang penting Anda labelnya Islam, Anda pasti di sisi Allah. Dan itu pun diteguhkan oleh, dikonfirmasi oleh Jibril dan Muhammad.
Nah, pertanyaan saya nanti merujuk ke situ, ke topik kita. Apakah ini firman Tuhan? Oke, lanjut. Di sini di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, ini hadis Sahih ya, tidak perlu dikatakan doi. Ini hadis Sahih Muslim nomor 137. Oke, kita baca sama-sama ya. Nah, Muhammad berkata, Jibril mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, Nanda, kepadaku, kepada Muhammad. Jadi Jibril datang membawa kabar gembira kepada Muhammad bahwa orang yang meninggal, ingat poinnya, orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun saya masuk surga. Ingat poinnya, orang yang meninggal dalam keadaan apapun dia masuk surga. Maka Muhammad bertanya, Muhammad mengklarifikasi apa tipe-tipe orang yang meninggal seperti apa. Makanya dia membuat satu pertanyaan, meskipun dia meninggal atau dalam keadaan berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Oke, kita tambah lagi datanya. Nah, di sini di dalam, jadi tidak ada dicuci dosanya di neraka, Nanda. Nanti kalau Anda mau dicuci dosanya ke neraka, saya akan tabrakan dengan ayat Quran pula. Nah, ini endingnya kepada pengajaran, apakah ini pengajaran Tuhan, apakah ini firman Tuhan, itu endingnya ya, yang saya bawakan, yang saya buktikan ini endingnya, apakah ini firman Tuhan, pertanyaannya itu endingnya. Oke, di sini dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2983. Nandar, saya kasih tahu kamu ya, orang-orang berbuat dosa, berbuat jahat di dalam Islam itu tidak akan dicuci dosanya, tetapi mereka otomatis langsung masuk surga. Siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Ingat Nandar, jangan lagi Anda mengatakan dicuci dosa di neraka, tapi ini dikatakan tidak masuk neraka, dan itu sinkron dengan surah Ali Imran ayat 85 dan 19. Agama diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kalau ada Islam masuk neraka, harusnya ada tekstualnya. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ya, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah dan di sisi neraka harusnya ada. Karena tidak ada agama Islam itu di neraka. Hanya agama Islam tertulis tekstualnya diridhoi di sisi Allah. Jadi Anda mau berbuat dosa apapun, Anda tetap di sisi Allah selama label Anda tetap Islam. Oke. Di sini tidak masuk neraka, betul, sesuai tidak bertentangan dengan Quran ini, Nanda. Jadi ini tidak bertentangan dengan Quran. Apapun maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jibril menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Oke. Jadi dosa di dalam Islam itu hanya satu. Saya kasih tahu kamu, Nanda. Dosa di dalam Islam itu hanya satu, yaitu dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya. Lalu kita tambah datanya di dalam hadis yang lain ya. Tambah datanya biar lebih kuat. Muhammad berkata, saya masuk surga, bertanya meskipun dia bersihnya mencuri. Ya, ini hal yang sama. Nah, Anda mengatakan bahwa akan disuci dosanya di neraka, itu sangat salah. Ini Anda baca. Jadi bentar ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Di sini, dan sungguh aku meresapi hal tersebut dariku, aku mendengar Muhammad berkata, barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Ingat, Nadar, orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya, diharamkan baginya neraka. Ingat, orang yang melakukan bom bunuh diri, kenapa mereka terinspirasi begitu? Karena mereka terinspirasi dari bacaan-bacaan literatur Islam, baik Quran maupun hadis. Jadi mereka itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Haram, kata Muhammad, mereka mencium bau neraka. Ini, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya. Jadi tidak ada narasi mencuci dosa itu, tolong Anda tinggalkan. Karena data Quran memang ada berbenturan. Tetapi sedikit data Quran yang menarasikan dosa dicuci. Yang paling mayoritas itu auto selamat. Islam itu dalam label auto selamat. Mau dia penjahat kelas teri, kelas kakap, auto selamat. Dan itu banyak videonya pun beredar. Ada seorang ustadz yang menarasikan, Islam seburuk-buruk apapun tetap masuk surga. Itu ada videonya, nanti dicari kawan-kawan Islam, nanti cari. Kristen sebaik apapun dia tetap masuk neraka. Karena memang konsep Allah Subhanahu wa taala itu adalah konsep label, organisasi yang diutamakan oleh Allah. Nah, kita tambah data lagi ya, Bro, di dalam saya banyak bawa data, tapi Nanda melihat banyak data. Oke.
Oke, di sini dikatakan, nah mungkin ini akan saya tabrakan dengan peristiwa ibunya Muhammad atau siapapun yang dikenali Abu Lahab. Di sini dikatakan tidak akan tersentuh oleh api neraka seorang, jangan tanda kurungnya, jangan dulu, yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihat para sahabat. Nah, jadi orang yang pernah melihat Muhammad itu katanya haram. Seorang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku itu tidak akan tersentuh api neraka. Nah pertanyaannya, Abu Lahab ini pernah sering bahkan berperangan dengan Muhammad. Abu Lahab itu bersilang pendapat dengan Muhammad, tetapi dia di neraka. Maka pengakuan Muhammad di sini tentu gugur. Mungkin ada penafsiran lain, tetapi di sini mengidentifikasikan bahwa Muhammad itu adalah sang juru selamat. Katanya sang juru selamat. Nah perwakilan Allah. Nah, kawan-kawan mungkin tidak tahu bahwa Allah itu di dalam suatu perkara bahwa Allah itu lebih nomor 2, yang lebih utama adalah Muhammad. Nah, ending dari semua apa yang saya paparkan ini, apakah semua yang dinarasikan 30 detik lagi. Apakah yang dinarasikan oleh Muhammad terinspirasi dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya sebatas kebohongan semata? Saya ulang lagi itu pertanyaan, silakan. Masih ada waktunya? Selesai. Oke, bagus. Silakan pakai 2 menit untuk bertanya. Begini ya, saya sebenarnya waktu 8 menit itu dipakai untuk menjawab pertanyaan. Itu ya. Dan sekarang ada waktunya Anda bertanya 2 menit itu ya. Bahasa Indonesia loh ya. Jadi kedua pembicara 8 menit itu dipakai untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dipakai untuk bertanya. Begitu kira-kira ya bahasa Indonesianya. Silakan berarti 2 menit Anda pakai untuk bertanya. Silakan. Okay. Saya akan bertanya, apakah Islam itu selamat hanya karena label, yaitu label Islam ya dalam hal ini? Apakah semua manusia yang beragama Islam itu auto selamat? Nah, itu aja pertanyaan saya. Oke, cuman itu aja. Oke, jelas pertanyaannya. Silakan 8 menit ditampilkan. Oke, silakan Tanandar dijawab. Di apa namanya? Di hidden timernya. Aku jawab di sini biar aku lihat. Aduh, Herdi ini ya. Sampai banyak teman-teman Kristen ini yang goyah loh, karena aku menyerang Alkitab, Herdi menyerang hadis. Herdi, sebelum saya menjawab ya, kita itu berbicara tentang autentisitas kitab suci. Dari tadi sudah saya buktikan bahwa Alkitab itu palsu. Dengan data-data, dengan literasi, dengan referensi. Mana tadi datanya ya, ini. Ini belum kok gambar saya jadi kecil gini sih. Nih, bukunya ada ya, dokumen pemalsuan Alkitab, sangat jelas. Salah satunya yang sudah saya share screen tadi ya. Nah, mengenai apakah semua orang Islam itu atau selamat atau ada proses hisab. Tadi sudah saya jawab ya. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap manusia yang melakukan kebaikan walaupun sebiji atom akan mendapatkan balasan. Kemudian setiap manusia yang melakukan kejahatan walaupun sebiji atom akan mendapatkan balasan yang serupa. Umat Islam dijamin masuk surga. Benar. Tadi sudah saya dalilkan ya. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang memiliki keyakinan mengatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, berbicara tentang hadis ini, si Herdi ini berbicara menggunakan dalil-dalil tapi tidak menggunakan original teksnya, bahasa Arabnya. Harusnya sebetulnya ini pembahasan yang salah, Herdi. Kenapa? Ini kita berbicara tentang Bible versus Al-Quran, bukan Al-Quran versus hadis. Adapun tema yang tepat untuk ini, betulkah hadis ini adalah perkataan Rasul atau betulkah? Nah, harusnya seperti itu temanya. Bukan ini
begitu. Jadi kadang ini justru jadi blunder buat saudara Herdi. Pertanyaannya jelas, temanya jelas, tetapi bertanya dengan sesuatu yang tidak memiliki urgensi. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Ya, berbicara tentang hadis, ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu ulumul hadis, ada kitabnya. Kamu pelajari dulu apa itu. Kamu ngutip terjemahan sini, terjemahan sana. Orang yang tadi kamu kutip terjemahan kitab suci aja salah. Katanya tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Orang dalam bahasa Ibrani-nya goy. Goy itu satu pribadi. Kalau bangsa, goyim namanya. Ya, yang salah. Akibat apa? Akibat yang dibaca hanya terjemahan. Jadi, di dalam Islam tentang konsep keselamatan umat Islam semuanya akan masuk surga. Benar. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri dan lain sebagainya. Akan tetapi melalui proses peradilan, ya, melalui proses peradilan. Ada namanya yaumul hisab. Wah, itu tadi kamu katakan ini itu karena menurut asumsimu sendiri. Islam ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis. Makanya untuk memahami Islam ada yang namanya Al-Quran itu ya, di dalam menafsirkan Al-Quran itu kan ada namanya metode untuk memahami Al-Quran. Metode bil ma'sur, Al-Quran dipahami dengan ayat Al-Quran. Metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan hadis. Hadis nanti menjelaskan seperti ini. Kamu mengutip satu hadis tanpa melihat hadis yang lain. Nah, makanya penting dengan namanya asbabul wurud. Sebab-sebab itu hadis dikatakan. Lalu bagaimana penjelasannya? Harusnya mata hatimu terbuka. Saya sudah buktikan bahwa Alkitab itu palsu. Perkataan Paulus sangat jelas. Mana HP saya? Perkataan Paulus sangat jelas. Kenapa perkataan Paulus dijadikan firman Tuhan? Sementara itu perkataan Paulus. Kalau Al-Quran adalah wahyu, firman Allah melalui perantara malaikat Gabriel atau Jibril atau Ruhul Kudus alaihi salam. Nah, tadi kamu katakan aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah ya Allah atau apa, itu kan Nabi Muhammad disuruh mengatakan, bukan dia menulis sendiri. Kul Robbi, katakanlah Tuhanku. Ada kata kul, katakanlah. Seperti itu. Jawabnya sangat jelas sekali. Mudah-mudahan dipahami. Ya, berbeda dengan Alkitab, harusnya kamu pertahankan ya autentisitas kitab sucimu. Saya sudah menyatakan dari awal, dari mula-mula, bahwa Alkitab ini tidak seperti Al-Quran. Bayangkan ya, di dalam 2 Korintus bisa dilihat. Saya agak kurang ini ya, kalau lewat share-share kayak di Zoom ini agak susah. Saya bacakan aja, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saya sekarang bertanya kepada teman-teman semua, ketika Paulus mengatakan ini adalah firman Tuhan atau perkataan Paulus? Perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Kemudian 2 Korintus 11 ayat ke-17, apa yang aku katakan, aku mengatasnamakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Paulus dengan jujur tulisannya, Galatia, Kisah Para Rasul, Filipi, Korintus, bukan firman Tuhan. Dalilnya mana? 2 Korintus 11, 17. Apa yang aku katakan, aku mengatasnamanya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang mempunyai keyakinan. Seperti kamu ini, mempunyai keyakinan, berasumsi, melihat terjemahan, kutip sana, kutip sini, nggak ngerti bahwa yang kamu baca terjemahan. Kalau aku berbicara tentang VL Perjanjian Lama, aku mampu untuk membaca Hebrew. Tadi sudah aku jelaskan mengenai ayat yang salah terjemahan itu ya. Paulus dengan jujur, saudara, mengatakan bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan, bukan berdasarkan firman Allah. Kalau Rasul bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, perihal agama, jelas ada legalitasnya. Wama yang ciku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah disampaikan Muhammad, melainkan wahyu, ya, ila wahyu yuha.
melainkan wahyu firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Kalau Paulus, mana legalitasnya? Nggak ada. Justru Paulus ini nabi palsu. Sudah dijelaskan ketika saya berkolaborasi dengan Guru Dajuma. Rasul palsu, nabi palsu ya Paulus. Ya, berdasarkan ranah akademis, saudara. Sedangkan Paulus sendiri sudah mengaku di sini. Baiklah, saya ulangi terus agar Anda paham, Anda sadar bahwa perjanjian baru itu didominasi oleh tulisan tangan manusia. Baiklah, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah, aku sendiri merupakan, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata, ingat, menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh, udah bodoh berdasarkan dirinya sendiri ya, yang berkeyakinan bahwa ia berboleh bermegah. Kena deh kamu, diprank sama Paulus. Kalau dia memang yang mengarang Galatia, mengarang Kisah Para Rasul, Filipi, Korintus, sangat jelas. Berbicara tentang hadis, kamu harus kuasai dulu hadis. Berbicara tentang Al-Quran, ulumul hadis. Orang aku saja berbicara Al-Quran, ada rujukannya. Ya, pengantar studi Al-Quran. Ya, berbicara tentang fikih, kamu harus miliki dulu itu. Ya, kitab fikih dari Said Sabiq dan lain sebagainya. Jangan terjemahan mulu. Memang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan teman-teman dari sejak lahirnya itu dengan terjemahan. Salah-salah juga. Goy dikatakan bangsa. Goy itu satu pribadi. Begitu. Mudah-mudahan terjawab. Udah bolak-balik dijawab masih nggak paham juga. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. 1 menit lagi. Ya, wa ala absorihim gisawatu walahum adzabun azim. Mereka ini khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah tertutup. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka tertutup. Wa ala absorihim, penglihatan mereka tertutup. Orang jelas apa yang disampaikan saya, bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Nanti session berikutnya saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa Alkitab itu palsu yang udah saya share sebelumnya. Begitu, jelas kan? Jelas lah. Masa nggak jelas? Sudah. Oke. 2 menit untuk bertanya. Sebentar dulu. Timer. Oke. Kalau bisa pertanyaannya yang to the point. Oke, aku bertanya sambil saya Bang Andi, ya. kalau boleh ini season terakhir ini. Iya, season terakhir ini. Ya. Silakan. Ya, sambil share screen ya. Coba ditutup dulu itunya. Tutup. Di hidden Dino, di hidden. Tutup. Iya. Oke, aku mau bertanya nih ya. Sebentar, satu. Nah, ini ya. Oke, aku ingin bertanya kepada Herdi, ya, kenapa para perobah Alkitab sering salah di dalam mengutip pernyataan? Salah satu di antaranya adalah di dalam teks Mesorah itu Sebasanim, sedangkan di dalam naskah Septuaginta menjadi Triaete, menjadi 3 tahun. Kenapa bisa salah? Kalau memang Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, apabila Alkitab itu adalah firman Tuhan, kenapa para perobah, para perombak, para pengedit Alkitab ini salah? Harusnya kalau dibimbing Tuhan, mengalami ilham roh, harusnya benar. Ternyata dia salah. Di dalam teks Mesorah, Sebasanim, di dalam teks Septuaginta menjadi Triaete, 3 tahun. Nah, diterjemahkan di dalam Lai juga 3 tahun, ya. Harusnya 7 tahun. Makanya di sini ada kata-kata revisi 7 tahun. Itu pertanyaan saya. Kurang jelas, saya ulangi lagi. Kalau Alkitab itu firman Tuhan, kenapa para perombak, para perobah Alkitab salah di dalam menulis? Contoh, teks Mesorah 2 Samuel 24-13, Sebasanim, kenapa diterjemahkan di dalam Septuaginta menjadi Triaete, 3 tahun? Kenapa?
Itu jawaban saya, jawaban pertanyaan saya sangat jelas ya. Oke, baik. Terima kasih, silakan. Makasih. Pertanyaannya Seba Sanim sama Tria Ete 7 dan 3 tahun. Mudah-mudahan Bro Oke. RD mengerti. Silakan 8 menit dijawab. Monggo. Oke. Karena itu pertanyaan yang tidak sesuai topik kita. Topik kita adalah firman Tuhan. Itu adalah sejarah yang dituliskan. Ya, soal apa perbedaan itu nanti kita bahas di soal kontradiksi. Nah, yang harus kita tekankan ini adalah topik tema kita, yaitu firman Tuhan, Alkitab atau Quran. Ya, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Hah? Aku nanya apa, jawab apa. Iya, pertanyaan kamu kan bukan merujuk kepada firman Tuhan. Kalau aku merujuk pada firman Tuhan, jadi Kristen lah. Aku bertanya kenapa kayak gini, aku ulangi lagi, mungkin kamu kurang paham pertanyaan saya. Alkitab menurut kamu adalah firman Tuhan, ya. Nanti bisa dilebihkan lah waktunya jadi 9 menit kalau kamu belum puas dengan jawaban kamu, ya. Kasih 10 menit nggak apa-apa. Oke, kasih 10 menit ya. Aku ulangi lagi ya. Alkitab itu menurut teman-teman Kristen adalah firman Tuhan. Para perobah Alkitab mendapatkan ilham roh. Tetapi kenapa di dalam teks Mesorah 2 Samuel 24 ayat ke-13 itu Seba Sanim. Kemudian diterjemahkan atau disalin di dalam naskah Septuaginta menjadi Tria Ete, artinya 3 tahun. Kenapa bisa salah? Padahal Oke, bro. Oke, saya paham. Iya, saya paham, bro. Itu nanti topik berikut ya, karena saya juga punya hal-hal begitu. Karena kalau Anda mengatakan begitu, saya akan juga angkat begini. Ini sebagai pembanding aja, bro ya. Musa di dalam Quran adalah Yakub di dalam Tanakh. Oke. Bukan jawab malah ngantur. Iya, makanya Bukan saya jawab hanya malah ngantur kemana-mana. saya Sebentar hanya dulu kasih ya. pembanding, sebentar aja. Ya. Karena ini bukan apa yang menyentuh apa yang menjadi topik kita tentang firman Tuhan. Bukan Nah, saya firman sebentar Tuhan ya. itu Sebentar Berdi, bukannya saya memutuskan supaya tercerahkan netizen. Anda boleh pakai waktu setengah jam nggak apa-apa. Pertanyaannya ini kan menyangkut firman Tuhan. Dari awal kan Anda mengatakan PLPB itu firman Tuhan. Ustaz Nandar mengambil satu contoh Oke, ayat. mungkin saya jawab Gitu, lagi dengan silakan. tegas ya. Sebentar. Ya, silakan. Saya jawab lagi ya. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menulis tentang firman Tuhan. Ada firman Tuhan di dalamnya. Itu ditulis oleh para nabi dan para rasul. Oke, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Yang dibawakan oleh Nandar itu apa? Itu tentang sejarah histori. Itu lebih merujuk kepada kritik teks sebenarnya. Oke, yang kita bahas ini adalah firman Tuhan. Paham? Oh, jadi yang ayat tadi bukan firman Tuhan ya, Bro Erdi? Sorry. Ya, itu histori. Oh, bukan firman Tuhan, Ustaz Nandar salah. Itu histori yang Anda tanyakan, bukan firman Tuhan itu. Salah itu. Lanjut. Oke, sudah? Bang Andi, Sudah. Iya. disimpulkan dulu bahwa Alkitab bukan firman Tuhan. Terbukti tadi dia sudah akui gitu loh. Jangan ngambang. Iya, betul. Disimpulkan dulu Bro Erdi. Jadi ayat yang dibawakan ditanyakan Ustaz Nandar adalah bukan firman Tuhan ya. Betul lah Bro Erdi. Ini moderator kok ikut. Gini ya bro, firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Di dalam Alkitab ada ditulis perkataan Tuhan. Oke, paham? Ya, Paham gak? ya paham, tapi sudah ditambah oleh Sebentar, yang lain diam. Sebentar Pak, jangan dulu. Jangan kebanyakan. Silakan Bro Erdi, monggo. Terserah Anda, monggo. Oke, jadi firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Yang dibawakan Anda itu apa? Topik kita adalah firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan di Alkitab atau di Quran. Nah, penjabarannya tentu kita merujuk kepada firman-firmannya. Pengajarannya, seperti itu. Nah, yang tadi di bawah Ustaz Nandar bukan firman Tuhan. Itu histori, melengkapi apa yang dituliskan. Itu histori, itu tentang apa? Jadi histori itu bukan firman Tuhan ya. Lanjut Bro. Sorry. Moderator harusnya bisa netral bro, jangan juga begitu.
Enggak, saya luruskan bro supaya enggak rancu Ya itu coba, loh. saya mau share, saya mau buktikan itu apa yang tertulis. Di mana, Nandar, tertulis di mana tadi? Iya betul. Korintus bukan. Share screen aja Tadi deh. itu. Kamu jawab nih, saya share screen ya. Kamu silakan ngomong, saya share screen aja. Biar orang Udah, saya share aja. Di mana? Saya share aja di mana? Korintus. Yang lain selain moderator, jangan sebentar. Bukan, tadi di 2 Samuel, di Bukan. kitab Samuel tadi. Firman Paulus. Yang lain diam dulu, jangan. Taruh Bang Andi, saya tegasin aja, taruh Her. Ini yang lain tolong ya. Yang Iya, selain narasumber, dalam dulu Her. Saya tegasin dulu Her. Ini selain narasumber, tolong jangan bicara. Itu mau kayak gimana jawabannya setelah si Her. Oke, baik. Netizen yang menilai gitu. Iya, kita Ya. menghormati Bro Herdi. Oke, Ya, Her, silakan lanjut, Her. Bro Herdi. Iya tadi Nandar mau apa? Mau saya buktikan dulu. Apakah itu perkataan Iya. Tuhan? Silakan Bro Nandar, saya bahasa ini sama Tria Etek itu loh. Ya, Di mana? udah, saya share aja biar kamu lihat sendiri di sini. Kamu kan terjemahan. Ini aku kasih bahasa aslinya. Iya, kita kan orang Nah, berbahasa ini ada. Indonesia. Ya, itu juga ada bahasa Indonesianya. Jadi biar penonton tahu naskah aslinya seperti apa, terjemahannya Silakan, apa. Itu silakan. tiga bahasa itu. Silakan. Oke ya, aku share screen nih. Kalau kamu nggak bisa baca bahasa Ibrani, aku bacakan ya. Apanya coba yang kurang ya. Bentar. Lu bisa grammar Ibrani gak sih? Tolong yang lain. Tolong yang lain. Sama saya ya. Oke. Cuman bisa baca itu bukan bisa bahasa Ibrani. Oke, Iya, udah. sabar oke. Pak, habis ini Pak, kalau mau Pak, habis ini Pak. Panasan Pak. Ya oke lah, saya juga masih belajar ya. Tapi untuk baca kan bisa saya. Oke ya. Bisa Ini, baca tuh nggak ngerti artinya, bukan berarti. kamu narasumber apa bukan? Kalau mau debat nanti jadwalkan dengan saya. Udah debat, ya. saya udah tahu waiting room. Lanjut yang lain, lanjut. Nah ini siapa? RD nih ya. Ini bahasa Ibraninya sudah ada. Saya jelaskan biar kamu paham ya. Di dalam naskah Mesora, nih ini naskah Mesorahnya nih dalam Sefaria. Bisa kamu buka sendiri ya. Ini Sefaria ya. Sefaria 2 Samuel 24 ayat ke-13. Ini teks Mesora. Bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Oke. Tuh ini yang melampirkan Dr. Pascalis Edwin ya. Ini fotonya sebelah kanan. Ini saya dari screenshot di YouTube saya. Tuh 2 Samuel 24 ayat ke-13. Kenapa di dalam 2 Samuel 24 13 Sebasanim diterjemahkan di dalam naskah Septuaginta itu menjadi Tria Ete. Kalau benar Alkitab itu firman Tuhan, kenapa para perombak Alkitab ini salah di dalam terjemahkan? Apakah mereka tidak paham bahwa 7 ya 7, bukan 3 gitu. Seba itu 7. Udah jelas ya, saya tampilkan tuh ayatnya tuh. Sudah? Iya udah jelaskan itu. Oke. Tuh. Oke. Makanya saya katakan saya mau share dulu, bentar. Enggak, Lalu Gad datang kepada Daud. Mana narasinya itu perkataan Tuhan? Kita topiknya kan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Paham nggak? Oke, sekarang saya mau nanya ke kamu. Udah TikTok aja kalau gini ya. Oh jangan dulu. Sorry bro. Oke, sekarang saya mau tanya, 2 Samuel ini termasuk dalam Alkitab enggak? Tadi di awal kamu nyatakan bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Nah, salah satu isi dari Alkitab itu adalah 2 Samuel. Kamu ini gimana sih? Tadi menyatakan Alkitab itu firman Tuhan. Sekarang saya kasih tahu di dalam Alkitab itu ada yang namanya Perjanjian Lama. Salah satu isinya 2 Samuel 24 ayat 13. Kamu katakan di sini bukan firman Tuhan. Bagaimana sih kamu ngerti Alkitab apa enggak? Kok jadi kekanak-kanakan bro? Oke, waktu saya gimana ini? Ya, pakai silakan. Silakan. Tutup aja, biarkan dulu. Habis ini, sebentar. Habis ini baru TikTok aja. Habisin dulu Bro Herdi. Kita harus adil di sini. Silakan Bro Masih di Herdi. stop dong, ayo Her. Slow Her. Ya, lanjut. Oke ya. Timer jalan. Saya mau share dulu. Ya, tutup dulu share-nya Bro Nandar, silakan. Ya. Dia mau share. Ya, silakan Bro Herdi, monggo. Oke. Nah. Oke, yang kita bahas adalah manakah yang firman Tuhan, Alkitab atau Quran? Dan di awal saya sudah menjelaskan, Alkitab itu berisi firman Tuhan.
Ada firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab, ditulis oleh para nabi dan rasul-rasul. Dan dilengkapi dengan kisah-kisahnya saat Tuhan berfirman. Historinya dilengkapi di situ. Jadi saya tidak pernah mengatakan Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Enggak pernah ngomong begitu. Coba cross check lagi videonya. Alkitab itu berisi firman Tuhan yang dituliskan oleh para nabi dan rasul. Perkataan-perkataan Tuhan dituliskan di dalam Alkitab. Nah, tema kita malam ini adalah manakah yang firman Tuhan? Alkitab atau Quran? Nah, saya ajak untuk lebih mendekatkan supaya kita bisa memahami mana firman Tuhan. Saya ajak Nandar untuk mengenali firman Tuhan dari pengajarannya. Dan saya bawa data dari hadis, dari Quran. Sebelum saya bawa, saya tanyakan, saya konfirmasi. Apakah perkataan Muhammad, apakah tingkah laku Muhammad ini inspirasi dari Allah atau bukan? Apakah ini Allah dilibatkan? Tidak. Ya kan? Nah kalau tidak, berarti murni itu perkataan Muhammad. Murni itu ajaran Muhammad. Tapi Nandar menjawab, oh Allah ikut terlibat. Karena semua yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Orang yang berzina masuk surga adalah kebenaran. Orang yang membunuh dapat pahala adalah kebenaran. Orang yang mencuri dalam keadaan beriman itu kebenaran menurut Muhammad. Apakah itu semua inspirasi diwahyukan atau diajarkan oleh Allah kepada Muhammad? Itu kan saya konfirmasi ke Nandar. Kata Nandar apa? Iya. Bahkan Muhammad mengatakan, si Nandar mengatakan semua umat Islam itu masuk surga. Semua loh. Jadi Anda mau penjahat kelas teri, penjahat kelas kakap, Anda kaliber, itu nggak apa-apa. Yang penting Anda beragama Islam, masuk surga. Itu pernyataan Nandar, bukan saya. Dan itu dikuatkan, memang pernyataan Nandar dikuatkan oleh pernyataan Quran. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus diskusikan. Belajar memahami firman Tuhan, mengenali firman Tuhan itu dari ajarannya. Bukan kita mau uji kritik teks begini, begono. Saya kan di awal sudah saya kasih contoh. Pemerintah mengajarkan di dalam bukunya sesama warga Indonesia itu saling membantu, saling mengasihi. Salah nggak? Enggak. Enggak salah. Apakah itu firman Tuhan? Enggak, bukan firman Tuhan. Tetapi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksud saya. Jadi mengkaji firman Tuhan, mengenali firman Tuhan itu dari ajarannya. Bukan kita bahas kritik teks. Lia Eden juga bisa, Nandar begitu. Ya kan? Jadi sudahilah kita berdebat untuk segala sesuatu hal yang tidak menyentuh pada nilai-nilai moralitas, akal sehat. Sudahi hal-hal seperti itu. Sekarang bukan zamannya. Ya, pengajaran Tuhan yang benar itu kita lihat dari buahnya, dari tindak tanduknya, dari apa yang diajarkan pemeluknya seperti apa. Seperti itu cara mengenalinya. Oh, ini firman Tuhan yang benar. Di sini tertulis firman Tuhan, di sana tertulis firman Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau menguji apa firman Tuhan dengan cara-cara seperti itu, saya rasa Bible satanik Bible juga bisa. Bahkan di dalam satanik Bible, kebodohan itu adalah sesuatu kekeliruan buat mereka. Satanik Bible juga mengimani, juga percaya dengan hal-hal yang membantu sesama, melakukan hal-hal sesama. Ya, itu. Jadi kita harus lebih dewasa lah dalam melihat sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Mengenali Tuhan itu kita kenalilah dari bentuk pengajaran-pengajarannya. Nah, dalam pengajaran-pengajarannya itu kan tertuang, terurai di dalam literatur masing-masing. Di dalam Alkitab ada berisi apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan. Di dalam Quran juga ada tertulis apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita uji, kita adu, yang mana betul-betul firman Tuhan. Kita sandarkan kajian-kajian kita dengan nilai, dengan moralitas, dengan akal budi. Itu sebagai pembanding. Ajaran siapa yang lebih moralitas, ajaran siapa yang lebih masuk akal. Sesuai nalar manusia, sesuai akal budi, sesuai moralitas. Nah, dari apa yang saya paparkan, Anda sendiri putuskan. Saya sudah paparkan menjelaskan bahwa pengajaran Islam, bahwa orang berzina itu masuk surga, mati dalam keadaan mencuri, membunuh itu masuk surga, membunuh dapat pahala. Apakah itu menjunjung nilai-nilai moralitas? Anda sendiri yang menilai.
Ya kan? Nah seperti inilah cara untuk mengenali apakah ini firman Tuhan. Jelas Muhammad itu adalah tauladan buat Anda. Jadi Anda jangan mengatakan, oh ini hadis ini bukan begini. Ini hanya perkataan Muhammad. Sorry. Saya bisa bawa banyak data bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran. Ya? Masih ada waktu saya? Halo? Berapa menit lagi? 1 menit, Her. 1 menit lagi, Her. Lanjut, Her. Berapa menit, Bro? Ya, Satu menit lagi. Oke. Dan sudah dijelaskan kan Nandar sudah mengatakan. Dan itu memang dikonfirmasi di dalam Quran. Nandar, saya kasih tahu kamu lagi. Kamu jangan lagi membawa orang narasi-narasi bahwa orang Islam pengajaran Allah itu orang Islam itu dicuci dosanya di dalam neraka, itu bukan pengajaran Allah. Memang ada di dalam surah 1971 Allah menyatakan di sana semua umat Islam itu masuk neraka. Nah, nanti itu kita merujuk kepada pengajaran-pengajaran. Mungkinkah Tuhan ya firman Tuhan menghendaki manusia masuk neraka? Mungkinkah? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita harus diskusikan. Bukan begini-begini itu tentang perbedaan ini. Aduh, itu banyak. Saya juga punya banyak data di dalam Quran. Soal kisah Musa itu di dalam Quran adalah kisah Yakub di dalam tanah. Soal kisah Ibrahim di dalam Quran itu bukanlah kisah Abraham di dalam tanah. Banyak saya mau bisa membawa hal itu, tetapi saya tidak merujuk ke situ. Saya lebih kepada pengenalan tentang firman Tuhan dari ajarannya, Nanda. Jadi kalau Anda sudah percaya Islam, itu pasti selamat. Meskipun Anda penjahat kelas 3, kelas kakap, atau kaliber sekalipun, ya itu yang harus kita pertanyakan. Mungkinkah Tuhan seperti itu? Mungkinkah firman Tuhan yang benar, yang membenci dosa, tetapi dibaliknya dia ternyata memasukkan dosa ke dalam surga? Apakah itu Tuhan yang benar? Stop. Closing statement. Aku izin closing statement ya. Oke, habis share. Sebentar dulu. Jonathan, Anar, si Herdi langsung closing Sebentar. statement. Ya. Enggak, Biar Herdi dulu. Aduh. Sebentar dulu. Ini harus ada TikTok dulu, mau nggak? TikTok dulu 20 menit ini berdua nih. Nah, ini nggak ada ilmu sih Herdi, dari tadi terjemahan doang. Aku langsung aja. Ini Herdi, bawa si Gracia Pelo ke sini, lawan debat sama aku. Jangan kamu deh yang bisa Hebrew. Ini Bang. Sebentar, aduh. Bang Nandar, sebentar Bang Nandar. Ini Bang Nandar, supaya gampang ya. Coba 3 kriteria aja kitab suci itu apa? Sebutkan aja. Kitab suci ya, Bible dan Al-Quran. Supaya nggak kemana-mana. Ini kan Herdi baca ini, tapi jawabannya ajaran. Mohon maaf, kita luruskan dulu Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Kalau sistem 5 menit aja dah. 5 menit Ustaz Nandar, 5 menit Bro Herdi, monggo. Kalau nggak mau TikTok, silakan. Oke, aku dulu ya. Herdi dulu. Ustaz Nandar, tadi kan awal. Saya pembukaan. Harusnya udah tutup Herdi dulu tutup. Nandar, saya yang jadi pembukaan, Nandar yang apa? Nanti saya yang tutup. Gak apa-apa deh, Mbak. Ya. Oke, aku share. Ya, izin stop. Aku mau share. Nih ya, si Herdi ini sudah si Herdi ini sudah berbohong terhadap dirinya sendiri, tidak jujur terhadap dirinya sendiri, bahwa yang dilampirkan oleh saya, perhatikan ini, saudara ya. Mana ya? Oke. Mana tadi ya? Aduh, kehapus lagi. Oke, nggak apa-apa deh. Ini ya. Nah, tadi si Herdi mengatakan 2 Samuel 24 ayat ke-13 itu bukanlah Alkitab, kata dia. Karena tidak ada kata-kata firman di situ. Nah, kita perhatikan menurut Ibu Rita Wahyu ya. Ini pengampunya Dr. Edi Peter PhD. Alkitab adalah firman Allah. Tuh, Ibu Rita Wahyu, ini Dr. Edi Peter PhD sendiri tidak menyangkal ya bahwa 2 Samuel 24 ayat ke-13 ini bagian dari Alkitab, dan menurut beliau Alkitab ini adalah firman Allah. Kita baca pengantarnya di sini ya. Coba buka mata Anda lebar-lebar, Herdi. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu Alkitab harus benar dalam setiap statement,
maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab ataupun pertentangan-pertentangan antara bagian satu dengan bagian lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Ini ditanya sendiri, dijawab sendiri ya. Jadi memang nggak benar, sudah ada pertentangan tadi yang sudah saya jelaskan ya. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli tuh. Yang teks asli sudah nggak ada ya, atau autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Karena naskah autografa sudah hilang, rusak karena usia. Kita hanya memiliki salinan-salinan bla 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 bla. Nah, terus kita lanjut di sini saudara. Dari antara para pengedit Alkitab ada dua kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru yang disebut critical text. Sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab Perjanjian Baru yang disebut dengan Textus Receptum. Dari dua teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang menyolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan kata, dan lain sebagainya. Artinya apa? Benar yang dikatakan Al-Quran ya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Makanya kenapa Bro Herdi tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Karena Alkitab sudah terbukti palsu. Orang pertanyaan saya sangat mudah tadi itu ya. Di dalam naskah Mesorah, Perjanjian Lama yang bahasa aslinya Ibrani, tertulis Seba Sanim. Kemudian oleh perobah Alkitab yang merupakan sumber atau literasi dari penerjemahan King James Version atau sampai Lembaga Alkitab Indonesia itu menjadi di dalam naskah Septuaginta menjadi Triaete yang artinya 3 tahun. Kenapa Alkitab bisa salah? Padahal Alkitab sudah diyakini sebagai firman Allah yang ditulis oleh para perobah dengan mendapatkan ilham roh. Udah mendapatkan ilham roh, kenapa bisa salah gitu? Dan inilah yang membuktikan pernyataan Al-Quran. Dan pernyataan Al-Quran ini sudah dikonfirmasi oleh Ibu Rita Wahyu di dalam websitenya oleh Dr. Edi PhD bahwa Alkitab memang mengalami perubahan kata, penghapusan kata. Makanya Al-Quran sangat jelas kalau Al-Quran itu kitab yang asli. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran terjaga keasliannya. Bukan hanya terjaga keasliannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan tantangan ke seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, buatlah satu surat seperti Al-Quran. Kalau kamu orang-orang yang benar. Nyatanya mulai ayat ini diturun sampai detik ini tidak ada satu manusia pun yang kemudian mampu untuk membuat 3 ayat. Bahkan di dalam Quran surat ke-17 ayat ke-88 seluruh manusia dan Lucifer Beelzebul ditantang oleh Allah. Sok, kalau kamu bisa buat 3 ayat seperti Al-Quran. Tidak ada yang mampu saudara. Inilah bedanya Al-Quran dan Biblos. Kalau Al-Quran terbukti asli, kalau Biblos terbukti palsu berdasarkan pemaparan-pemaparan yang sudah saya sajikan dari awal data literasi referensinya. Makanya saya itu kehilangan lawan debat sebetulnya. Dari Kristen ini yang bisa Hebrew mungkin katanya si Gracia Pelo bisa. Ayo, saya tantang kamu Gracia Pelo, jangan ngaciran kamu. Buktikan ya, nggak bisa Hebrew, nggak bisa baca Arab, kana indallah dibaca kono indallah. Ya itulah ya. Sekarang para ininya ngumpet semua. Demikian, masih ada waktu nih. Gimana timer? Timernya berapa lagi? Begitu saudara, sangat jelas ya. Bro Herdi tidak bisa membuktikan bahwa Alkitab itu asli. Karena jelas, banyak naskah yang salah. Naskah bahkan autografanya sudah hilang. Sudah dinyatakan oleh literasi referensi saya gunakan bukan referensi Islam. Referensi literasi dari para teolog. Ya, para kristolog yang sudah mumpuni. Ibu Rita Wahyu, pandai bahasa Ibraninya, itu saya akui.
Bahkan saya suka ngintip-ngintip nih, oh pembahasannya ini, saya jadikan senjata gitu kan. Bahkan saya punya duga itu Sefer Beresit ya, di karangan Ibu Rita Wahyu. Jadi inilah sangat jelas. Mudah-mudahan Bro Herdi, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata yang saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kiranya saudara dijamah Tuhan, dipilah, dipilih, dipulihkan, menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam, karena hanya satu kebenaran, yaitu Waktu Islam. habis, Om Nandar. Ya. Oke, waktu habis. Siapkan 5 menit closing statement dari Bro Herdi. Oke, siap bro. Terima kasih sebelumnya ya buat kawan-kawan semua, dan khususnya buat kawan saya si Nandar ya. Oke Bro Nandar, mungkin Bro Nandar belajar tentang apa itu firman. Firman itu perkataan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Lalu Anda bawa ini perkataan God. Ya mungkin Anda harus mengerti cara mendakwa sesuatu. Lalu Anda mengatakan Anda sudah mendapati Alkitab itu palsu. Tolak ukurnya apa? Jadi di dalam suatu persidangan Anda mendakwa seseorang tanpa bisa. Anda seorang sarjana hukum loh. Tanpa bisa menghadirkan bukti, Anda itu pemfitnah. Anda bisa didakwa balik bro. Saya rasa Anda seorang praktisi hukum mengerti hal-hal demikian. Tapi ternyata malam ini Anda tidak mengerti ya, sangat membingungkan. Mungkin dalam kelas-kelas hukum yang besar, mungkin kalau di zaman saya dulu mungkin Anda sudah ditendang bro. Ya, tapi sayang lah bukan zaman saya dahulu. Jadi bro harus tahu juga dalam suatu pembuktian perkara, Anda mau menuduh seseorang, Anda mau menuduh Alkitab, harus punya tolak ukur, harus punya data. Datanya data pembanding. Nih aslinya. Nah, Alkitabmu terbukti palsu. Nih aslinya ada. Kayak gitu bro. Dalam suatu peradilan, dalam suatu perkara harus begitu. Nah contoh seperti saya mengatakan di awal, Quran itu plagiat. Nih saya bawa datanya. Ada. Itu terbukti. Begitu caranya bro. Itu orang-orang yang berdiskusi, yang mengerti, yang punya nilai akademis bro. Oke? Sedikit saya kuliah Anda karena Anda tidak mengerti hal-hal yang lebih substansi dalam topik ini. Ya. Jadi contoh ya saya sudah kasih di awal kan. Quran itu plagiat. Nih saya bawa data. Injil Bartolomeus. Abad ketiga. Sama narasinya. Iblis diciptakan dari api dan tidak mau sujud kepada Adam yang adalah tanah. Ada, datanya ada, begitu caranya bro. Itu orang yang akademis. Nah Anda ini mau dibilang praktisi hukum kok gak ngerti cara mendelik seseorang. Mendelik apa mau tuduhkan, Anda yang mau tuduhkan tidak tahu caranya. Jalurnya gak tahu. Ya saya bingung dengan Anda ini bro. Oke, karena topik kita di sini adalah tentang firman Tuhan. Jadi ke depannya bro, Anda membawa tentang 2 Samuel, nanti bisa kalau memang bro mau diaturkan lagi tentang kritik teks itu, kritik histori, itu panjang bro. Karena itu tidak menyentuh apa yang seperti kita sepakati. Ya, nanti kalau bro mau, bro ajak kawan-kawan Anda, saya ajak juga kawan-kawan saya, kita diskusi lagi tentang kritik teks, kritik histori di episode berikutnya kalau Anda setuju. Ya, tapi yang saat ini kita fokuslah di dalam tema firman Tuhan, ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan atau ajaran Tuhan, ya sudah pasti seperti itu. Nah, saya rasa Anda tidak mengenal, tidak mengerti topik yang kita bahas. Nah, sudah panjang lebar saya bawa data, mungkin baru sedikit saya bawa data, nanti kalau ada kesempatan lain saya akan bawakan data lagi, banyak data untuk membuktikan bahwa memang apa yang diajarkan Islam, saya tidak akan simpulkan, Anda sendiri yang bisa simpulkan bahwa yang diajarkan oleh Islam, bahwa mencuri masuk surga, orang mati dalam keadaan berzina masuk surga, membunuh dapat pahala, ya, dan segala jenis tindakan apapun, ya, itu tidak mengapa. Yang penting Anda beragama Islam. Itu semua masuk surga. Nah, kesimpulannya ya, itu ada di tangan Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Tuhan yang benar tentu Tuhan yang membenci perbuatan dosa.
Ingat, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena dosa, karena melanggar titah Tuhan. Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang membenci dosa itu menghadirkan, mengiyakan dosa itu masuk lagi? Ini Tuhannya yang lupa ingatan atau orang yang menarasikannya yang tidak mengerti? Ya, jadi kita lebih menyinggung kepada topik firman Tuhan. Firman Tuhan itu dalam pandangan saya, bro, sangat gampang dikenali dari ajaran-ajarannya. Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang benar bisa dikenali dari ajarannya. Sangat gampang dikenali. Oke, karena waktu sudah mau habis. Terima kasih kawan-kawan semua. Untuk apa yang saya narasikan itu semua adalah tekstual. Kalau Anda tidak suka atau Anda tidak senang, monggo konfirmasi ke link-link yang saya bawakan. Monggo diedit lagi tekstual Indonesianya supaya saya tidak membawakannya lagi. Tentang apa yang diterjemahkan di dalam Quran pun demikian. Kalau ada ayat-ayat Quran yang saya kutip menyinggung perasaan Anda, monggo dikonfirmasi ke Kementerian Agama, diedit lagi terjemahan Indonesianya. Sekian dan terima kasih. Shalom kawan-kawan semua. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Demikianlah tadi dialog antara Bro Erdi dengan Ustaz Jonathan Nandar tentang siapakah sebenarnya, apakah Bible yang firman Tuhan atau Al-Quran. Terjawab dengan sendirinya dalam perdebatan tadi. Semoga netizen di luar sana bisa mengerti apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih juga atensi buat teman-teman yang lain. Next, abis ini kalau ada saudara Kristen mau dialog silakan.